Selamat pagi, shalom semua bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada saat ini, saya percaya kita datang di hadapan Tuhan karena kita mengasihi Dia, karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu kita katakan pada Tuhan, dengarlah pujian dari hatiku. Biar Tuhan mendengar setiap pujian dari dalam hati kita, dari dasar hati kita yang paling dalam. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Inilah kami Tuhan, dengarlah pujian kami pada pagi hari ini. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau, jiwaku. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, jiwaku merindu. Jiwaku merindu menyembahmu, selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Jiwaku sungguh mengasihimu, jiwaku sungguh mengasihimu, berada dalam hadiratmu. Ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau, jiwaku merindu. Jiwaku
dengarlah pujian dari hatiku. Ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Katakan pada Tuhan dengan hatimu. Ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Sekali lagi ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus, ku cinta Kau. Haleluya. Dengarlah pujian dari hati kami Tuhan. Pada saat ini kami umat-Mu ingin menyerukan nama-Mu, ingin meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang mulia, yang layak menerima setiap pujian umat-Mu. Terimalah pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memuliakan Engkau yang percaya, katakan amin. Tetap berdiri saudara, kita nyanyikan pujian. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Mari bersama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria.
serukan nama Yesus. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bersama-sama dengan sukacita. Haleluya. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, terciptalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, Dia datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, angkatlah suaramu, haleluya. Angkatlah suaramu, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kau Allah yang maha tahu hati kami, Tuhan. Kau Allah yang maha tahu setiap harapan kami, setiap mimpi-mimpi di dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau tahu hatiku, Tuhan, Kau tahu rinduku. Kau tahu rinduku, Tuhan, Kau tahu harapku. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku. Di tangan-Mu, Tuhan, dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, haleluya Yesus. Dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, menghadapi semua. Yesus Kau, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau
Kau yang tahu rindu kami Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku. Di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalan, dalam setiap langkah kami Tuhan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Sekali lagi mari kita berdiri saudara. Yesus Kau anugerah. Terindah dalam hidupku, amin. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam. Sekali lagi katakan bersama-sama lebih lagi. Hanya Dia anugerah-Mu. Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Benar Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Amin. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Kau terbaik, amin. Yesus Kau termanis di dalam hidup. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau terbaik. Yesus Kau termanis di dalam hidup. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Hanya Yesus Kau yang terbaik, hanya Yesus Kau yang termanis di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mana sih haleluya. Mana sih Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bahagia memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai anugerah yang terbesar di dalam hidup kami Tuhan.
karena tidak ada nama lain di dunia ini yang di dalamnya menyelamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi jaminan keselamatan untuk kami orang percaya kepadamu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dan terima kasih Tuhan, sebentar kami juga diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata menurut kehendaknya, melainkan Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Roh-Mu memimpin di dalam setiap kami semua dan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Kalau kita bisa tegak berdiri, ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 2. Kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 2, biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Amin. Haleluya. Ya. Saya melihat ada kuasa di dalam ucapan syukur kepada setiap orang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya ucapan yang basa-basi, tetapi ucapan orang percaya kepada Yesus Tuhan, karena orang yang bersyukur karena orang itu menerima. Ya. Kalau ada dia menerima kebaikan Tuhan, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Kalau misalnya saudara memberikan sesuatu kepada seseorang, ya sekali mungkin nggak apa-apa. Kalau Anda memberikan terus dia nggak ngomong terima kasih kepada saudara, bagaimana hati saudara? Mangkel apa enggak ya? Ya mungkin ada yang grundel ya. Lah sekali nggak apa-apa, orang itu nggak apa-apa. Kalau 2 kali, 3 kali hanya diterima, tapi nggak ngomong kamsia sama orang itu, kira-kira bagaimana? Ya kan? Saya yakin hatinya nggak enak. Demikian juga kepada orang yang percaya Yesus Tuhan. Karena ini yang terpenting. Saya melihat kalau engkau tahu mengucap syukur, imanmu tetap kokoh, apapun yang terjadi. Karena saya melihat kehidupan di dunia ini akan terjadi gelombang-gelombang yang kita harapkan, tidak terjadi sesuai yang kita harapkan. Ya. Tetapi kalau engkau tahu bahwa Yesus itu Tuhanmu yang terbaik, engkau tidak akan berubah. Engkau tetap setia. Engkau pasti akan mengalami pemulihan. Di dalam situasi, keadaan apapun juga, saya percaya orang yang selalu mengucap syukur bahwa Yesus itu Tuhan yang baik, maka engkau pasti akan mengalami pemulihan dalam hidupmu. Amin. Karena saya melihat ada kuasa dalam pemulihan seperti itu. Ya. Kita lihat, yaitu bersyukurlah kepada Yesus sebab Ia baik. Ya. Jadi saya melihat orang yang bersyukur karena ia menyadari menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya. Jadi ia menerima Yesus karena saudara adalah orang yang ditebus. Jadi ini dasar yang utama. Kalau dasar ini tidak kokoh, pasti suatu saat akan berubah. Tetapi kalau dasar ini karena Anda menerima Yesus, karena Anda tahu sebelum Anda menerima Yesus, status saudara dan saya adalah orang berdosa.
Tetapi karena lewat salib Kristus, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan emas dan perak, tetapi oleh karena korban Kristus di atas kayu salib. Oleh darahnya kita ditebus. Amin. Haleluya. Itu dasar yang utama dan terutama. Ya. Kalau misalnya dasarnya ini, saya coba aja, saya tes ya. Siapa Roy sama itu, sama ini siapa? Sama Uye ya. Saya tes ya. Saya mau tes Uye datang ke sini sama Roy ya. Ini supaya tahu. Karena saya melihat kehidupan semakin kehidupan, hanya Yesus itulah pengharapan saudara dan saya. Ya, lihat di sini ya. Ini saya gambarkan seperti saya ini gambaran ya. Saya Tuhan Yesus. Firman Tuhan dia katakan kepada Musa, aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Aku berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan. Ya, mungkin kepada Uye aku berbelas kasihan dan aku bermurah hati kepada Uye. Ini berkat Tuhan. Aku berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan. Inilah 5.000 untuk siapa? Rio, Roy, ya kan. Ini gambaran. Kamu melihat Tuhan baik itu karena kamu menerima 100.000 atau melihat saya Tuhan yang baik? Uye, jawab. Karena kamu menerima 100.000, kamu mengucap syukur? Ya, karena kamu menerima 100.000. Kamu jujur, kalau kamu menerima 5.000 itu kamu mengucap syukur dengan hati bagaimana? Ya, bergelut. Oh, haleluya. Ini gambaran ya, ini contoh dan ini harus kembali kepada saya yang punya. Sudah, terima kasih. Jadi ini gambaran, dan saya melihat kehidupan orang percaya bahwa Yesus itu yang Anda terima. Apapun keadaan saudara, kalau Anda tetap beriman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu Anda bersyukur kepada Tuhan. Karena hari-hari ini dalam keadaan gelora kehidupan yang bergelombang, banyak orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus itu adalah Tuhan. Dia nggak percaya lagi bahwa itu adalah Tuhan. Karena melihat gelombang-gelombang kehidupan yang terjadi dalam kehidupan dia. Tetapi saya gambarkan seperti ini. Bukan Anda menerima 100.000, bukan Anda menerima 5.000, bukan menerima sesuatu berapapun hasilmu. Tetapi kalau engkau menerima Yesus, kau percaya Yesus itu adalah Tuhan. Itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik yang sanggup memulihkan kehidupan. Amin. Kita perlu namanya 10.000, kita perlu namanya 200.000, tetapi itu semuanya hanya alat, bukan sumber kehidupan. Ya, tapi alat tidak membuat kehidupan. Tetapi Yesus, aku datang sebagai sumber kehidupan. Aku datang sebagai sumber kelimpahan. Itulah Yesus yang mati untuk menebus saudara dan dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Dia hidup, dia ada. Firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpulkan namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Amin. Haleluya. Jadi Anda bersyukur seperti kita lihat bagaimana pengalaman seorang yang bersyukur, yaitu kita lihat di dalam Ayub 1 ayat 21. Coba lihat Ayub 1 sampai dengan 21. Ayub 1 sampai dengan 21 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Jadi ingat, Ayub adalah orang yang punya,
orang yang kaya di negerinya, punya segala sesuatu, dan digambarkan anaknya ada 10. Kalau gambaran anak zaman dulu itu orang luar biasa. Kalau anak sekarang punya anak 1, 2, sampai 5, nanti cekot-cekot kepala ini. Tapi kalau zaman dahulu, anak itu sesuatu, itu harta yang luar biasa. Ya. Anaknya 10, tetapi firman Tuhan katakan, semua yang dia miliki, dia kaya, dia punya segala-galanya pada zamannya. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan izinkan sesuatu terjadi, semuanya dari atas turun ke bawah, jatuh, gak punya apa-apa. Tetapi dia katakan, terpujilah Tuhan, aku lahir tidak membawa apa-apa, aku kembali tidak membawa apa. Dia yang berkuasa memberi, dia berkuasa mengambil, karena dia tahu yang terpenting aku masih punya Tuhan. Amin. Haleluya. Itu yang terpenting. Karena itu ucapan syukur yang didasari pengertian yang seperti ini, saya yakin dan percaya situasi dan kondisi apapun, Anda tetap setia kepada Tuhan. Anda tetap setia beribadah kepada Tuhan. Anda tetap setia berdoa kepada Tuhan. Amin. Karena yang terbaik, Anda masih punya iman. Amin. Anda masih percaya bahwa Yesus ada Tuhan. Jadi yang firman Tuhan katakan, terpujilah Tuhan, karena Yesus itulah Tuhan yang terbaik. Amin. Bukan hanya jatuh. Ya, saya melihat Ayub yang punya segala-galanya habis total, gak punya apa-apa, turun ke bawah, hancur segalanya. Bukan hanya hancur, ketipan tangga lagi, sudah jatuh ketipan tangga, sudah jatuh ketipan tangga. Ini kalau bahasanya kenemenen ya, habis ya. Ya, coba Ayub 2 ayat 10. Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10. Ayub 2 9 sampai dengan 10. Ayub 2 ayat 9 sampai dengan 10. 1, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya. Jadi saya melihat ucapan syukur. Ayub pada waktu itu bukan hanya sakit, bukan hanya semuanya diambil, semuanya enggak ada, tetapi ini namanya ketipan tangga. Namanya istri yang siap menolong, menguatkan, tapi justru mengatakan, masih tetap percaya sama Tuhan. Kutukilah Allahmu yang membuat engkau sakit menderita. Kutukilah Allahmu yang kau sembah, yang kau percaya itu. Tinggalkan dia. Tapi dia katakan, kau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Tetapi pada waktu engkau menerima yang tidak baik, engkau ini perempuan gila. Dia tetap apa? Dia tidak mau meninggalkan Yesus Tuhan dalam situasi apapun juga. Karena itulah yang terbaik. Amin. Haleluya. Keadaan sesuatu, saya melihat suatu saat kita pasti ada sesuatu yang namanya kehilangan. Kehilangan kesehatan. Kehilangan namanya keuangan mulai menurun. Ada kehilangan yang damai sejahtera. Tetapi kalau engkau tahu kuasa ucapan syukur yang sebenarnya, saya yakin dan percaya di dalam Yesus ada pemulihan. Amin. Dan itu yang dimiliki oleh Ayub. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak mau kehilangan Tuhan. Tetapi istrinya melihat 100.000 dan melihat 5.000. Melihat dia pada waktu dia kaya, dia setia.
pada waktu Ayub tidak punya apa-apa, dia justru tinggalkan Tuhan saja. Percuma kamu seperti ini. Tetapi Ayub katakan, aku tetap percaya bahwa Yesus itulah yang terbaik kepadaku. Amin. Bahwa Tuhanlah yang terbaik itu. Karena itu ucapan syukur inilah yang penuh kuasa. Saya melihat orang yang seperti ini. Dia katakan Yohanes 3 ayat 16. Coba Yohanes 3 ayat 16. Anda harus mengerti. Haleluya, haleluya. Yohanes 3 ayat 16. Haleluya, haleluya, haleluya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya Yesus yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Begitu besar Sang Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu di surga. Dia turunkan Yesus kepada saudara, dan Anda menerima dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Anda bersyukur kalau Anda percaya. Amin. Karena saya lihat, belum tentu setiap orang yang tahu nama Yesus, dia percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Tapi kalau engkau pada pagi hari ini, kau tetap percaya Yesus itu adalah Tuhanmu, Juru Selamatmu, penebusmu, yang mengampunimu lewat pengorbanan Dia di atas kayu salib, kau menerima pengampunan. Haleluya, itulah yang terbaik. Amin. Dan dia juga katakan, bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Dan dia katakan, aku Immanuel, aku menyertai engkau untuk selama-lamanya. Orang yang percaya Yesus tidak akan mengalami kematian. Mungkin sewaktu saat secara tubuh kita mengalami, tetapi secara roh, iman tetap hidup kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan yang saya melihat juga, Yakobus 1 ayat 17 dikatakan begini. Anda harus mengerti dari ucapan syukur ini. Haleluya. Yakobus 1 ayat 17 dikatakan, haleluya. 1, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa, segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Dari atas. Itulah Yesus yang diturunkan kepada saudara. Amin. Anda mengerti, segala sesuatu yang baik dan sempurna itu bukan datangnya dari bawah, tetapi dari atas. Itulah Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Jadi kalau engkau tahu yang terbaik, engkau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saya meskipun sakit, saya hanya melihat kalau saya masih iman, percaya. Ya. Karena saya melihat orang banyak hanya dikasih ini aja sembuh. Saya ini sudah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Tapi saya bersyukur kalau saya tetap percaya Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan saya. Amin. Ya. Banyak orang cerita kesaksian, iya ya. Tapi kita gak perlu lihat kanan kiri karena kita menerima yang baik. Saya yakin, ya. Saya yakin setiap kantong di tempat ini bawa tas, bawa dompet, ya kan? Pasti isinya apa? Uang, ya. Saya yakin isinya pasti beda-beda. Betul apa enggak? Betul. Tapi kalau engkau punya Yesus, itulah yang utama. Kita semua dompet berbeda-beda. Ada yang latar belakangnya enggak punya, ada yang kaya. Tapi kita semua di tempat ini, kita percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Semuanya. Bukan karena kaya atau miskin. Bukan berapa uang yang kamu punya. Tetapi kau yang, yaitu yang luar biasa. Kau menerima Yesus.
Tuhan. Itulah anugerah. Amin. Itulah kasih karunia. Itu yang terbaik. Sehingga engkau tidak akan goyah apapun yang terjadi. Karena yang terbaik adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan yang kedua, saya melihat kalau Yesus yang terbaik, maka yang kedua yaitu carilah yang baik ini. Yaitu Matius 6 ayat 33. Karena ini yang baik. Amin. Haleluya. Yaitu Matius 6 ayat 32 sampai 33. Matius 6 ayat 32 sampai 33. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi cari dahulu, apa artinya? Yesus yang terbaik pada waktu engkau berhadapan dengan dunia, yang dari atas itu yang terbaik, itu yang utama yang engkau cari sebelum engkau mencari yang di bawah. Amin. Karena yang di atas itulah yang terbaik. Jadi pada waktu Anda sebelum mencari yang di bawah, Anda cari dulu yang di atas. Itu yang terutama dan utama. Karena itulah yang terbaik. Ya. Jadi ya segala yang terbaik datangnya dari atas. Bukan dari bawah. Ya. Bukan seberapa yang Anda punya. Tetapi itulah Yesus Tuhan. Dan saya melihat kalau engkau tahu bahwa Yesus yang terbaik, maka engkau cari yang terbaik ini. Siapa? Adakan waktu sebelum kamu melakukan aktivitasmu, cari dulu Tuhan. Adakan waktu saat teduh, karena ini yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Jadi utamakan, prioritaskan ini yang utama. Karena dia menyadari, karena ini yang terbaik, maka dia yang kami cari dahulu. Karena apa? Semua orang bangsa-bangsa, Tuhan katakan begini, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah pada waktu bangun pagi, dia langsung cari dunia. Tetapi orang yang mengenal Allah, yang percaya Yesus sebagai Tuhan, bangun pagi langsung merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria, dia datang di bawah kaki Tuhan. Dia datang mengangkat, memuliakan Yesus. Menyadari bahwa dia tidak, tanpa Tuhan dia tidak bisa. Amin. Orang yang mencari Tuhan menyadari bahwa dia terbatas. Amin. Keterbatasan kesehatan, keterbatasan keuangan, ya kan? Keterbatasan. Semua kehidupan di dunia ini adalah keterbatasan. Ada waktunya. Ada waktunya expired. Ya, tidak kekal. Tetapi Anda yang terutama dan utama. Kalau Yesus yang terbaik dalam hidupmu, engkau langsung bangun, cari Tuhan dulu. Adakan waktu saat teduh dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi orang yang bersyukur, oh Tuhan yang terbaik. Bukan karena berapa, bukan 5.000 atau 100.000. Tetapi dia yang terbaik. Maka dia yang kami cari. Amin. Itu yang terutama. Orang yang mencari Tuhan harus dengan rendah hati. Bahwa tanpa Tuhan dia nggak bisa. Amin. Semuanya bisa karena anugerah Tuhan. Coba kita lihat di dalam, yaitu Yohanes 15 ayat 5 dikatakan. Yohanes 15 ayat 5. Haleluya. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku
dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dan saya adalah terbatas, tetapi Yesus adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang tidak terbatas. Itulah yang utama dan terutama pada waktu kita mencari, memprioritaskan Tuhan. Karena kita sadar tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tanpa Yesus kita tidak mampu. Artinya Anda merendah, mengandalkan Tuhan. Tuhan, aku perlu Engkau. Aku mau menghadapi dunia. Aku mau menghadapi pekerjaan. Aku mau menghadapi rumah tangga. Aku akan berhadapan dengan orang-orang, gak tahu orang seperti apa. Tetapi aku tahu hanya Tuhan yang memampukan aku untuk bisa menghadapi semuanya. Karena dia sadar, orang yang bersyukur, orang yang rendah hati, bahwa semuanya karena anugerah, semuanya karena kasih karunia. Amin. Dia cari Tuhan, dia merendah di bawah kaki Tuhan, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan, karena Tuhan yang baik. Amin. Haleluya, haleluya. Orang yang rendah hati, orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, jadi orang yang rendah hati, Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Anda merendah, Anda andalkan Tuhan hari-hari ini. Apa yang Anda kerjakan, lewat di toko, lewat usaha Anda, lewat segala sesuatu aktivitas yang Anda lakukan, andalkan Tuhan hari-hari ini. Amin. Haleluya. Orang yang merendah, orang yang selalu mengucap syukur bahwa Tuhan yang terbaik, pasti dia merendah. Tanpa Tuhan aku enggak mampu. Semuanya mampu karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi saya melihat itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi dan yang ketiga, saya melihat ring yang ketiga, mempersembahkan orang yang mengucap syukur, orang yang mengerti bahwa Yesus yang terbaik pasti memberikan hidupnya untuk Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Persembahkan selagi ada kesempatan hidup ini. Kita tidak tahu hidup ini, bahwa ada waktunya, ada panggilan Tuhan. Tetapi selagi ada kesempatan hidup, berikan hidupmu untuk Tuhan. Haleluya. Karena hidup ini dari Tuhan. Haleluya. Berikan persembahan sebagai persembahan yang hidup, kudus, tak berkenan. Kalau namanya hidup itu pasti melakukan, mengerjakan. Amin. Apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, lakukan. Meskipun kolektan, lakukan ikhlas. Meskipun terima tamu, lakukan ikhlas. Semuanya jangan lihat manusia, tapi aku lakukan karena Tuhan. Amin. Lakukan karena Tuhan. Dia katakan begini, yaitu Kolose 3 ayat 17, katakan begini. Kolose 3 ayat 17, ring 3. Kolose 3 ayat 17. 1, 2, dan 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi lakukan segala sesuatu karena iman kepada Yesus, yang tertuju kepada Yesus, bukan karena tertuju karena kepada siapa-siapa, tertuju kepada firman Tuhan, tertuju kepada iman kepada Kristus. Lakukan kepada Tuhan sambil mengucap syukur, karena merasa aku melakukan karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, biarlah kamu seperti hamba yang tidak berguna. Tapi kalau engkau bisa berguna, bukan karena kebaikanmu, tetapi ini anugerah, ini kasih karunia. Kalau engkau bisa melayani Tuhan,
lakukan yang terbaik, yang tertuju kepada salib Kristus. Amin. Bukan tertuju kepada siapa-siapa. Kalau engkau tertuju kepada manusia, engkau tidak akan bertahan. Engkau tidak bertahan. Tetapi kalau engkau tertuju kepada kebaikan Yesus, maka engkau tetap setia melayani apapun yang terjadi. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi orang melayani, dia katakan begini, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus katakan, aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku di atas kayu salib. Karena apa? Tanpa korban, pelayanan tanpa korban, nggak ada sesuatu yang berarti. Pelayanan harus ada korban yang menyakitkan meskipun sakit, tetapi tetap melayani Tuhan. Itulah korban persembahan yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Seperti Yesus. Jadi dia memberikan persembahan. Orang yang tahu mengucap syukur pasti melayani Tuhan. Amin. Orang yang tahu mengucap syukur pasti untuk Tuhan. Jadi saya melihat, ya, bagaimana coba kita lihat Ayub 42 ayat 9 sampai dengan 10. Melayani bukan berarti harus bisa, melayani bukan berarti harus kaya, melayani bukan berarti harus begini-begini. Karena engkau merasa aku menerima Yesus, sebagai tanda ucapan syukurku, aku melayani Tuhan. Amin. Coba Ayub 42 ayat 9 dengan 10. Orang yang melayani Tuhan. Ya. Ayub 42 ayat 9 sampai dengan 10. 1, 2, 3. Maka pergilah Elifas, orang Teman, Bildad, orang Suwa, dan Sofar, orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub secara kondisi sakit parah, gak punya apa-apa, miskin total, kesehatan total. Pada waktu itu dia punya sahabat. Sahabatnya datang kepada dia, bukan menguatkan, bukan mendoakan, tetapi menghakimi Ayub. Kamu terjadi seperti ini karena kamu berdosa. Karena itu kamu harus bertobat, tidak mengatakan apa adanya. Sehingga Tuhan katakan, kalau kamu tidak mau minta doa kepada Ayub, kamu akan mati. Murka Tuhan ngomong gitu. Kamu harus datang kepada Ayub. Dan Ayub itu dalam kondisi gak punya apa-apa. Miskin, lebih miskin dari segala kalian. Gak punya apa-apa. Sakit keadaan. Tetapi dia mau melayani. Apa yang dikatakan Tuhan. Dia tetap memberkati orang itu yang menyakitkan dia. Dan Tuhan katakan, setelah dia mendoakan, orang yang mengucap syukur tetap melayani dalam situasi apapun juga. Itulah apa yang dilakukan. Ayub mengalami pemulihan. Keadaannya dipulihkan setelah dia mendoa. Saya yakin orang yang merasa mengucap syukur kepada Tuhan pasti melayani Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Orang yang mengucap syukur ada korban yang diberikan. Rasanya sakit, tapi kalau ini naik kepada Tuhan sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, maka saya yakin Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang. Maka firman Tuhan katakan, dalam keadaan situasi apapun, Ayub tetap melayani Tuhan, tetap mendoakan, sehingga orang itu tidak mengalami sesuatu kematian. Tetapi firman Tuhan katakan, Ayub mengalami pemulihan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Amin.
Jerih lelah saudara di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Semuanya ada balasnya. Amin. Ada upahnya. Kan itu tetap layani Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita dari ring 1 kita menerima yang baik, karena itu ya ring kedua kita mencari yang baik, mengutamakan yang baik. Yang ketiga, maka saya yakin kau pasti mengeluarkan yang baik. Amin. Karena apa? Kau menerima yang baik. Amin. Yang baik bukan dari bawah, yang baik datangnya dari atas. Itulah Yesus. Jadi yang kita cari itulah Yesus yang kita imani. Amin. Itu yang terutama dan utama. Saya yakin kau menerima kebaikan dari Tuhan. Amin. Jadi karena itu ucapan syukur itu ternyata ada kuasa. Ada kuasa pemulihan yang luar biasa. Kalau orang mengerti ucapan syukur, oh ini ternyata ini yang terbaik bagiku. Amin. Engkau tetap setia. Amin. Ya. Tapi kalau saya melihat kanan atau kiri, tidak melihat Yesus, maka engkau pasti akan gugur di tengah jalan. Apa? Dan ini pesan yang terakhir. Semuanya karena Tuhan. Oleh karena kasih karunia. Dari kasih karunia, oleh kasih karunia. Untuk kasih karunia. Kita menerima nafas hari ini karena kasih karunia. Untuk kasih karunia. Oleh kasih karunia aku melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Karena saya melihat semuanya dari Dia. Tetapi kalau engkau melihat begini, ya, kau mengangkat dirimu karena aku. Seperti Yudas, dia mengangkat tumitnya. Pada waktu dia makan minum perjamuan kudus, seakan-akan dia nggak perlu Tuhan. Dia perlu 30 keping dolar, 30 perak uang itu untuk hidupnya. Bukan Tuhan yang terutama. Dia menghinakan, dia merendahkan Tuhan. Pada waktu dia merendahkan Tuhan, tumitnya mengangkat Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Iblis berkuasa memperandahkan dia hidupnya sampai binasa. Jangan angkat tumit. Jangan ngomong karena aku, tapi semuanya karena Tuhan. Amin. Amin. Kalau aku sehat karena Tuhan yang baik. Kalau aku nggak sehat, aku tetap bersyukur karena Tuhanku baik. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Amin. Yesus itu baik. Amin. Sehingga engkau tetap setia. Saya yakin kalau engkau mengerti akan ucapan syukur, maka kuasa ucapan syukur. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapkan syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Kamu hari-harimu mungkin saat ini tidak seperti dulu, tetap bahwa Yesus itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Karena yang terbaik itulah Yesus dalam hidupku. Engkau tetap memuji, memuliakan Tuhan dan tidak loyo. Bukan karena seberapa yang kamu dapat, tetapi karena Tuhan kamu menerima Yesus. Itulah yang terbaik dalam hidupmu. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Tetap setia. Tuhan Yesus berkati firman-Nya. Amin. Glory Jesus. Ini putih. Ya, sebentar. Nathanael munculkan. Anda renungkan. Anda renungkan. Coba tutup mata, rendahkan. Dengarkan pujian yang sifatnya keraskan. Keselamatan dan kekuatanku. Di saat aku lemah, Dia kuatkanku. Di saat aku jatuh, Dialah yang mengangkatku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia
yang memberikan kekuatan kepadaku. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Allah nyata. Amin. Dia tahu saudara dan saya adalah manusia yang penuh kelemahan. Tetapi kalau engkau punya tetap iman kepada Yesus, Dia tahu kelemahan. Pada waktu engkau berseru kepada Yesus, Dia mendengar suaramu. Kau datang ke sini, jangan tutup mulutmu, tapi waktu gunakan hatimu berseru kepada Dia. Berseru-seru kepada Dia. Dia menolong saudara dan saya, apapun keadaan hari ini. Mari kita berdiri. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
Haleluya, haleluya. Bapa yang surga, Kau memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur di hadapan. Kalau kami masih beriman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati menebus dosa kami dan dibangkitkan Allah pada hari ketiga. Dia setia, tidak berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kepada Dialah kami berharap, kepada Dialah kami berseru. Komeni, haleluya. Uralama sikiralama sim. Glory Jesus. Orang yang berseru-seru, orang yang berharap kepada Yesus. Tuhan, mungkin ada yang sakit hari ini. Segala kelemahan tubuh, kami percaya di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu, Kau sembuh di dalam nama Yesus. Yang kekurangan, Allahku di dalam nama Yesus. Yang mencukupi-Mu, yang menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Oh, ralamasi, ralamasi. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ralamasi, ralamasa, ralamasi. Yesus yang terkasih, kami bersyukur, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, bagi nama Yesus di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Yang percaya katakan amin.